P inverse. Kemudian Bayu mendekod M aksen sama dengan MS, dan Bayu menemukan pesan M dengan mengalihkan matriks singular inverse. Kemudian pembentukan kunci rahasia sistem kriptografi McElish berdasarkan kode Muller order pertama sama dengan yang tadi, namun matriks generatornya dibentuk dari matriks generator untuk kode Muller R1R. Maka nanti K-nya sama dengan R plus 1 dan N-nya 2 pangkat R. Untuk S dan P-nya sama seperti tadi. Kemudian pembentukan kunci publik juga sama, yaitu perkalian matriks S dan GP. Kemudian di sini enkripsinya juga masih sama, yaitu Amel mengalihkan pesan dengan kunci publik, kemudian menambahkannya dengan error. Kemudian di sini dekripsi, Bayu mengalihkan C dengan P inverse. Nah, di sini pada tahap kedua mendekode C aksen ini digunakan algoritma decoding pada kode Muller order pertama dengan matriks Edelman. Kemudian M nanti diperoleh dari perkalian M aksen dikali S inverse. Kemudian penerapannya pada teks pesan, vektor M adalah vektor yang memiliki panjang K, sedangkan biner pada tabel ASCII memiliki panjang 8 bit setiap karakternya, sehingga pengirim plain text harus membagi biner menjadi blok-blok dengan panjang K bit untuk setiap bloknya. Dan di sini ada contoh, Amel ingin mengirimkan puin pada Bayu pada tabel ASCII seperti ini. Karena kemudian Bayu kan memilih kunci rahasia serta membuat kunci publik. Di sini Bayu menggunakan matriks generator untuk kode Muller R1 di G sebagai berikut. Kemudian memilih S dan P sebagai berikut. Kemudian mengalihkan matriks SGP untuk mendapatkan kunci publik. Dan mengaplikasikannya kepada Amel. Kemudian di sini kan tabel ASCII kan memiliki panjang 8, sehingga nanti pesan yang akan dikirimkan dibagi menjadi 2 blok yang terdiri dari 4 bit, karena matriks generator yang diperoleh Amel memiliki ukuran 8 kali 4. Jadi nanti Amel mengalihkan C sama dengan MG aksen sebagai berikut. Kemudian memilih E secara acak sebagai berikut dan menambahkannya dengan C yang diperoleh tadi. Kemudian Bayu melakukan dekripsi dengan yang pertama dengan mengalihkan C kali P inverse diperoleh berikut. Kemudian mendekode C aksen dengan menggunakan matriks Edelman. Sebelumnya Bayu menghitung R sebagai berikut. Kemudian R ini dikalikan dengan matriks Edelman H untuk kode Muller 1,3 diperoleh R topi sebagai berikut. Sama untuk R2 hingga R6. Kemudian setelah itu Bayu mendekode setiap R tadi, diperolehnya C sebagai berikut. Kemudian mereduksi matriks G transport dan CT-nya diperoleh M aksen sebagai berikut, dan kemudian menggunakan matriks singular yang dipilih Bayu untuk memperoleh M, sehingga Bayu dapat kemudian Bayu menggabungkan 2 blok plain text tadi menjadi 8 bit agar dapat dibaca pada tabel ASCII, diperoleh pesan win. Kesimpulan dari skripsi ini, matriks generator untuk kode Muller order pertama R1R dikonstruksi menggunakan matriks parity check untuk NK kode Hamming atas lapangan C2 dengan N-nya sama dengan 2 pangkat R dan K-nya
merupakan sama dengan R+1. Kemudian proses encoding pada kode rate Muller order pertama diperoleh dengan mengalihkan plain text dengan matriks generator untuk kode rate Muller order pertama. Dan proses decoding pada kode rate Muller order pertama menggunakan matriks Hadamard, transformasi Hadamard. Yang pertama dengan menghitung R, kemudian menghitung transformasi Hadamard R aksen, kemudian mendekod R menjadi sigma I plus sama dengan 1 hingga R, UI, VI untuk transformasi Hadamard lebih dari 0. Untuk transformasi Hadamard kurang dari sama dengan 0, baru mendekod R menjadi 1 plus sigma I sama dengan 1 hingga R, UI, VI. Kemudian kode rate Muller order pertama pada sistem kriptografi McElish berperan pada pembentukan kunci publik, proses dekripsi, dan enkripsi. Yang pertama, pembentukan kunci publik G aksen berperan pada matriks generator yang digunakan. Matriks generator yang digunakan berukuran 2 pangkat R plus 1 kode rate Muller. Untuk proses enkripsinya, dengan mengalihkan M dengan matriks dengan kunci publik G aksen, di mana M merepresentasikan vektor biner dengan panjang K. Kemudian ditambah dengan E atau error. Dan dekripsinya dilakukan oleh pihak penerima ciphertext dengan mengalihkan ciphertext yang telah diterima menjadi C sama dengan MSG. Pesan ini didapatkan dengan mengalihkan M aksen kali S Muller. Saran untuk penelitian ini, sistem kriptografi McElish dapat menggunakan kode linear lain selain kode rate Muller order pertama. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat meneliti tentang kekuatan sistem keamanannya atau kriptoanalisisnya. Dan program yang digunakan pada skripsi ini mengenai dengan menggunakan Maple yang terbatas pada operasi matriks biasa. Dan diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih aplikatif. Oke, cukup. Sekian. Yeah. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Purnamasari yang telah menyaksikan hasil penelitiannya. Selanjutnya, kami persilakan Bu Hurluardati sebagai penguji pertama. Silakan Bu, waktu secukupnya. Oke. Catat ya Mbak Sari ya. Ya, terima kasih Mas Zaki. Sebelumnya selamat ya sama Mbak Purnamasari yang sudah menyelesaikan tugas akhirnya dan meskipun tertunda 1 pekan ya, tapi mudah-mudahan tetap menjadikan Mbak Purnamasari semakin sehat ya dengan munakosah ini ya. Karena rasa senang itu insya Allah menjadikan imun kita semakin naik gitu. Dan juga selamat untuk para pembimbingnya ya yang sudah mengantarkan Mbak Purnamasari selaku mahasiswa bimbingannya ya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, dan saya sangat apresiatif apa yang sudah saudara lakukan. Mungkin nanti saya hanya mau konfirmasi saja beberapa hal. Saya membaca ya, kalau kriptografi itu saya awam ya Mbak ya. Nanti saya akan bertanya beberapa hal. Untuk pertanyaan, oke. Untuk yang teknis-teknis nanti juga saya nanti ikut share screen saja ya, beberapa saja. Untuk yang pertama saya tanyakan ini untuk artikel utamanya yang pakai yang mana ini Mbak? Referensi utamanya. Yang dari Sidelnikov VM yang mengenai sistem kriptografi McElish menggunakan kode rate Muller.
Yang siapa namanya? Sijelnikov Tahun berapa itu, Mbak? 1994. Oke. Oke, nggak pakai yang terbaru, yang pakai Elder Jasmine-nya. Itu ada di mana itu nanti, Mbak? Yang 2020 itu. Sebagai kalau saya pakai Elder Jasmine sebagai pendukung, soalnya Jasmine Elder ini lebih meneliti mengenai kriptoanalisisnya. Oke, tidak ke sana ya. Oke. Ya, ini kalau yang Elder Jasmine-nya itu yang lebih berperan, memang mungkin kalau misalkan untuk dipublikasi itu kan dari sisi update-nya gitu ya, itu yang 2020. Tapi kalau memperlihatkan relasi yang lama dan yang baru itu sebenarnya juga bagus gitu ya. Hanya saya melihat belum nampak ya kalau misalkan saudara dari dua artikel yang sangat lama dan yang baru 2020 ini mendukungnya ada di mana, Mbak? Di enkripsi dekripsi di sistem McAlice-nya. Bisa bisa dijelaskan lebih gitu? Nah, yang pertama sebenarnya saya lebih terfokus pada kode rate Muller order pertama. Kalau yang dari Sijelnikov VM dan Jasmine Elder lebih ke umum, Bu. Oh, jadi mendukungnya lebih mendukung dari sisi umum saja ya. Artinya tidak detail hubungan secara teoritisnya ke kriptografinya begitu? Di kriptografinya juga kalau lebih mendukung lebih detail ke struktur aljabarnya. Oke. Kedua publikasi tersebut menurut saya kurang untuk menjelaskan struktur aljabarnya. Gimana? Kalau dari Jasmine Elder dan Sijelnikov lebih ke sistem kriptografi kan. Jadi untuk struktur aljabarnya menurut saya agak kurang menjelaskan. Lah ya, maksud saya justru yang antar kriptografinya itu yang barangkali dijelaskan lebih hubungan yang sangat erat antara referensi yang sangat lama dengan referensi yang sangat baru itu gitu. Nampaknya ada di mana? Tampak sekali ada di mana hubungan dua referensi tersebut, Pak? Kalau dari Jasmine Elder dan Sijelnikov perbedaan yang sangat nampak di kriptoanalisisnya. Soalnya Jasmine Elder juga. Tapi tidak dibahas di sini kah? Tidak didetailkan enggak ya? Tidak. Oke, ya sudah, enggak apa-apa. Ya, itu sebenarnya kalau kajiannya mendalam ke situ ya nanti kalau Mbak Purnamasari mau S2 kriptografi gitu ya, itu barangkali memang bisa lebih detail. Tapi it's okay, ini untuk mahasiswa S1 saya sudah sangat mengapresiasi ya. Nah, saya beberapa istilah Mbak, saya nggak tahu ini apa maksudnya apa, pasangan kriptografi ya? Oh iya. Itu maksudnya apa itu? Mohon maaf di bagian mana ya, Bu? Saya itu membaca kok ada pasangan kriptografi itu maksudnya apa ini, Mbak? Saya tadi baca masih di awal kok. Di halaman 2 skripsi. Maksud saya kriptografi, pesan asli, kriptografi, plain text, dan ciphertext. Pasangan kriptografi itu maksudnya apa? Enggak, itu pasangan dari tiga komponen, yaitu kriptografi, pesan asli, dan pesan yang tersandikan. Oh, saya kira nggak perlu ya. Oh iya. Apa? Memang ada bahasanya pasangan kriptografi, pesan asli, dan pesan gitu? Lebih ke semacam apa ya?
himpunan. Masa iya? eh, Oh, ini kalimat ini pasangan kriptografi, pesan asli dan pesan gitu maksudnya. iya, Itu disandikan dalam membentuk sistem kriptografi gitu. Maksudnya sistem kriptografi itu terdiri dari 3 hal itu gitu. oh Atau iya, bagaimana? iya, iya seperti itu. Sistem kriptografi Itu terdiri dari terbentuk kriptografi, pesan asli, pesan gitu. pesan yang disajikan atau ciphertext. Kalau kita lihat di sini sistem kriptografi terdiri dari pembentukan kunci, proses enkripsi sama dekripsi ya. Iya, Ya, makanya bayangan saya kalau sebuah sistem memang pasangannya kalau di sistem kriptografi itu ada tadi pembentukan kuncinya, kemudian ada 3 hal tadi ya. iya. Atau mungkin pasangannya itu dihilangkan aja Pak ya? Iya. Ya mungkin Mbak. Iya, bayangan saya pasangan itu yang membentuk sistem memang. Nah ini kan jadi agak rancu ya. Iya. Oke. Berikutnya Mbak, saya menanyakan lagi, kalau saudara kan sudah mendeskripsikan kriptografi simetris dan kriptografi asimetris ya. Iya. Di latar belakang juga sudah ada, tetapi tiba-tiba saudara menyampaikan bahwa penelitian ini menggunakan atau sistem kriptografi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem kriptografi asimetris gitu ya. Iya. Nah, itu saudara mestinya ada memberikan alasan gitu ya. Bukan tiba-tiba. Tadi kan saudara sudah menjelaskan sistem kriptografi simetris sudah dijelaskan, kriptografi asimetris sudah dijelaskan. Nah, kemudian kenapa pemilihan Anda itu ke asimetris? Itu kenapa? Dan itu mestinya nanti muncul ya di latar belakang ya. Jadi bukan tiba-tiba dari saya menjelaskan A dan menjelaskan B gitu. Itu kan definisi masing-masing. Terus tiba-tiba saya pilih A gitu. Nah, memilih A-nya itu karena apa gitu? Gimana, Mbak? Yang pertama kan jadi sistem kriptografi simetris ini kan jika digunakan di internet saat ini, dia punya kelemahan di kesepakatan penggunaan kuncinya. Jadi semakin jadi kan dia pakai satu kunci itu kan dipublikasikan di internet. Tentunya kalau kuncinya satu untuk komunikasi kan tentunya tidak aman. Di sini sistem kriptografi asimetris sebenarnya pada saat ini digunakan di internet, yaitu kalau saat ini pakainya kan RSA dan Elgamal. Mungkin gini Mbak, tahu ya. Jadi ada baiknya itu dibuat satu alinea sendiri, Mbak. Ya. Iya. Itu kapan dipakai itu? Ya. Jadi di sini kan setelah menjelaskan simetris, asimetris, saudara tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba sistem kriptografi yang digunakan pada penelitian ini adalah kriptografi asimetris gitu. Nah itu saya kira mungkin perlu alinea sendiri dan mungkin supaya Mbak panggilannya siapa sih? Mbak Sari. Oke, Mbak Sari. Saudara bisa saja kalimatnya lebih efektif ya. Penelitian ini menggunakan sistem kriptografi asimetris. Ya. Baru saudara mengatakan alasan penggunaan sistem kriptografi asimetris, bla 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 gitu. Atau sebaliknya di satu alinea sendiri bahwa penelitian ini mau mengapain bla 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 bla, sehingga yang dibutuhkan adalah kriptografi asimetris gitu. Nah, untuk sementara mungkin penjelasan dulu kenapa Mbak Sari menggunakan kriptografi asimetris, Mbak.
dari sebenarnya sistem kriptografi McElish ini termasuk ke dalam sistem kriptografi asimetris. Jadi sistem kriptografi McElish menggunakan 2 kunci, yaitu kunci publik dan kunci rahasia. Dari jenis sistem kriptografi yang diteliti. Ya, nah itu maksud saya dijelaskan dalam satu alinea sendiri saja. Ya, oke. Nah, kemudian Mbak Sari tadi menampilkan apa namanya? Tadi Mbak, apa flowchart yang terkait dengan dasar teori tadi ya? Ini Bu. Coba sebentar. Iya. Tadi saudara ini memang pembicaraannya adalah di ruang vektor atas lapangan hingga ya. Iya. Untuk menuju ke kode linear tadi ya. Betul gitu ya tadi ya. Iya. Saya kira mungkin setahu saya tadi ketika pembicaraan gitu ya, pembicaraannya makanya ini tadi loh. Ini kok kalau saya melihat metodologinya memang dari grup lapangan dan seterusnya ini masih general sekali ya. Padahal saudara yang saudara gunakan lapangannya lapangan hingga ya, karena ruang vektornya atas lapangan hingga ya. Tapi di dasar, ya tadi saya kira memang ya kalau flowchart ini kan tidak masuk di dalam skripsinya Mbak Sari, tertulis di skripsinya Mbak Sari enggak? Flowchart ini. Masuk. Kalau masuk saya menyarankannya kalau yang digunakan di sini lapangan hingga, saya kira lebih bagus kalau saudara langsung menggunakan lapangan hingganya ya. Baik. Ya. Artinya lebih yang memang yang digunakan yang itu tidak lapangan secara umum gitu ya. Iya, Bu. Nah, terus oke, kalau begitu tadi yang contoh Mbak, coba ke bawah lagi Mbak. Terus sebentar, sebelumnya lagi. Kayaknya nggak jauh dari sebelumnya lagi coba Mbak. Yang saya tadi melihat V lagi, sebelumnya lagi. Habis. Oh. Apa di bawahnya ini ya? Sebentar. Stop Mbak. Coba Mbak. Sebelumnya Mbak, satu. Nah. Oke. Ini saudara VN-nya ini F-nya itu lapangan hingga ya? Iya. Oke, dalam hal ini saudara menggunakan Z2 ini. Iya. VN-nya oke. Oh, VN ini berarti vektor baris ya ini ya? Iya. Oke. Oke. Nah, ini tadi kalau saudara membahas enggak, Mbak? Banyaknya anggota VNZ2 misalkan, itu seberapa banyak? Oh. Gampang ya kalau itu ya mestinya ya? Iya. Oke. Saya cek lagi. Bentar, Mbak. Mas Arief, saya boleh share screen? Bentar, Bu. Ya. Hanya untuk memberi masukan teknis sama beberapa hal yang mau saya tanyakan.
Sampun, Bu. Bisa? Oke, bentar. Ya, bisa nampak ya? Iya. Ya. Mungkin beberapa teknis saja, Mbak, supaya konsisten ya. Iya. Saya nggak tahu ini tadi pas kebetulan saja saya lihat kalau menuliskan mensitasi, saya kira saudara harus konsisten saja. Jadi kalau misalkan David E. Muller nggak perlu pada tahun gitu ya, langsung saja dalam kurung gitu ya, menciptakan bla 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 gitu. Demikian juga di sini ini sebenarnya kalau kita lihat yang seperti ini tidak perlu seperti ini. Jadi langsung saja gitu ya. Ini tahunnya berapa? Oh, pada tahun yang sama ya nggak apa-apa. 1954 gitu maksudnya. Iya. Ini sebentar, saya bertanya dulu. Mbak Sari, ini memang menggunakan referensinya David E. Muller ataukah bukan? Ada papernya tapi tidak saya gunakan. Nah, yang digunakan yang mana? Yang dari buku Van Stone. Berarti kalau begitu nulisnya memang nggak seperti ini. Jadi kalau misalkan ininya nggak perlu mungkin ya, ya tahunnya sih boleh. Jadi misalkan saudara mengatakannya kalau Anda merujuk langsung ke sini menuliskannya seperti ini. Tetapi kalau tidak ya, kalau tidak misalkan saja ya misalkan di bukunya apa? Van Stone Orbit. Apa? Van Stone. Van Stone. Ini gini. Saya nggak tahu tulisannya apa gitu. Ini tahunnya berapa gitu ya. Misalkan menceritakan atau apa bahwa David A. Muller menciptakan kode atau di sini disebutkan misalkan ya disebutkan David atau berdasarkan Van Stone begini gitu ya, David Muller pada tahun 1954 menciptakan kode linier bla 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 gitu. Artinya biar kelihatan bahwa ini merujuk gitu kan. Atau langsung saudara merujuknya kalau misalkan tadi menuliskannya adalah Van Stone tahun sekian gitu ya. Menyebutkan bahwa David E. Muller pada tahun ini menciptakan kode linier yang dapat mendeteksi kesalahan misalkan. Nah itu berarti rujukannya adalah Van Stone ini. Ya, jadi supaya jelas di mana Anda merujuk. Nah kalau begitu yang ini tadi saya salah kalau seperti ini. Saya nggak tahu kalau yang Irving ini bagaimana. Juga sama Bu, saya pakai yang Van Stone. Oke. Ya, caranya begitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau yang di sini, yang 78 ini, Robert J. M. Ini saudara apa? Saya rujukannya yang pakai Sidelnikov. Nah, ya sama seperti tadi ya. Maaf nih, saya nyenggol apa ini tadi. Oke. Ya, gitu ya caranya ya, Mbak ya. Baik, Bu. Oke. Yang di sini ini sehingga itu nggak boleh di awal kalimat ya, Mbak ya. Ya. Berarti yang ini kalau ini malah rujukan yang ini ya. Yang ini rujukan ini ya. Iya. Ya, kalau begitu FM Sidelnikov gitu ya, 1994 mencoba mengkonstruksi ya bla 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 gitu. Ya. Oke. Kemudian tadi ada yang perlu saya konfirmasi. Ya, yang ini tadi ya, ini disesuaikan ya. Mestinya saudara tadi menggunakannya adalah lapangan berhingga gitu ya. Grupnya jangan-jangan juga grup berhingga. Ya. Berhingga. Oke. Saya tadi mau menanyakan apa ya?
Saya lebih konfirmasi saja, bentar. Ah, ini. Ini kalau masih umum ya. Sebenarnya ini saya hanya mau memberikan ini juga teknis ya. Juga masih teknis bahwa apa namanya, simbol itu tidak boleh di awal kalimat juga ya. Jadi saudara nanti bisa saja, ini agak kebolak-balik memang. Saya kira span dari S itu kalau mau ini sebuah definisi kan memang ruang bagian yang dibangun oleh S didefinisikan sebagai gitu. Ya. Ya. Kemudian tapi di sini saudara mengatakannya baru di sini ya? Iya, Bu. Tapi ini sebuah definisi kan? Berarti tanpa bukti kan? Iya. Ya, berarti saudara mengatakannya ini saja ruang bagian yang dibangun oleh S ya dinotasikan dengan ini gitu. Iya, Pak. Kalau ini memang sebuah definisi ya span dari sebenarnya saudara bisa langsung sih. Span dari S adalah ruang bagian yang dibangun oleh S yang didefinisikan seperti ini gitu. Karena ini sudah sebagai sebuah definisi ini. Iya, ikut definisi, Bu. Ya, kalau ikut definisi ya berarti langsung saja dari sini. Span dari S gitu ya. Ya, span dari S adalah ruang bagian dari V gitu ya, yang didefinisikan sebagai gitu. Ya. Iya, Bu. Oke. Kemudian ya, kalau ini saudara saya tanyakan berarti S ini subruang dari apa, Mbak? Karena di sini langsung to the point ini. Oh iya. Dia subruang dari ruang vektor V4 Z2. V4 Z2. Z2. Sama atau ruang bagian saja? Oh, ruang bagian ya. Oke. Ya, ini saya kira ini karena tadi definisinya itu menggunakan ruang bagian ya, ini mestinya harus dituliskan ini ruang bagian dari apa ini. Iya, Bu. Yang bagian dari apa gitu. Ya. Oke. Kayaknya tadi masih ada ini. Nih sekarang ini, Mbak. Ini tadi saudara punya V ruang vektor atas lapangan F4. Ya. Jika dimensi V-nya sama dengan K, maka kita punya I1 dan I2. Ruang vektor V memiliki, oke. Coba simpulan Anda di I2 itu kira-kira benar nggak ya, Mbak ya? Saudara lihat di halaman 27 di skripsinya Anda. Oh ya, ini banyaknya elemen di dalam apa ini? V-nya, di dalam V-nya ya. Iya, Bu. Banyaknya elemen ya. Tadi yang saya tanyakan itu sudah ada. Oke. Terus sekarang banyaknya basis tadi. Ini mengakibatkannya bagaimana?
kalimat ini saya kira merancukan banget ini. Ini siapa yang punya basis coba? Kalimat yang terakhir di simpulan Anda ini. Yang punya basis V. Yang punya basis siapa? V ya? Iya. Ya. Kalau di situ kan seolah-olah yang punya basis adalah seperka faktorial dikalikan pi sekian-sekian itu ya? Oh iya. Hahaha. Ya. Jadi ini saya tidak mempermasalahkan untuk alur buktinya ya. Hanya saya nggak tahu kalau saya tanyakan menuju simpulan tersebut bahwa V itu memiliki basis sebanyak seperka faktorial yang berbeda. Itu dasarnya dari karena urutan dari V1 sampai dengan VK tidak relevan untuk basis. Saya nggak tahu maksudnya tidak relevan untuk basis itu apa ya Mbak ya. Saya agak susah memahaminya ini. Ini bisa diceritakan ini bagaimana ini? Jadi kalau kita berikan B itu adalah V1 sampai dengan VK, ini suatu basis untuk V. Ya pasti VI-nya tidak sama dengan 0 ya. Oh, ini hanya V1 saja yang tidak 0. Oh, karena V1 tidak 0. Oke, betul. Karena V1 tidak 0, maka akan terdapat Q pangkat K min 1 kemungkinan untuk VI. Itu kemungkinan apa ya maksudnya ya? Kan dari I, kan ruang vektor V memiliki tepat Q pangkat K elemen. Nah, karena oh ya, betul. Karena V1 sama dengan 0, maka kemungkinannya dikurangi 1. Maka terdapat Oh ya, ya paham saya. Oke. Ya. Maksudnya itu urutannya itu tidak diperhatikan, tidak diperhatikan. Ya. Urutannya tidak diperhatikan. Makanya dikatakan irrelevan. Kalau di buku saya lihat bukunya. Oh ya, ya. Tidak relevan untuk basis tadi. Maksudnya saya tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan ya maksudnya ya. Maksudnya itu. Ya, ya. Berarti mengakibatkannya bahwa V ya mestinya ya. Iya, punya. di buku V ada V-nya ini kelupaan. Nah, ini V kadang memiliki. Nah, jadi apa namanya subjek predikat itu kalau tidak diperhatikan kan jadi agak kacau ya. Sementara ini kan jumlah ya, ini kan bukan himpunan kan ini ya. Kan nggak mungkin memiliki basis gitu ya. Oke, jadi ini ya. Jadi saya kira itu ini teknis-teknis ya Mbak ya. Bedakan antara di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Mungkin yang lain juga perlu dikontrol lagi gitu ya. Kemudian memang ini kalau menggunakan latex itu kadang belum support untuk yang bahasa Indonesia ya. Terutama yang di akhir-akhir kalimat. Kalau ini kebetulan benar kan ya. Kalau ini kan kebetulan benar ini gitu. Tetapi yang di atas-atas saya kira nanti perlu dibaca lagi ya. Itu teknis sih. Ya. Teknis tapi kalau kita kadang terganggu gitu ya. Oke, nah yang lain-lain saya kira oke.
sebentar, saya itu tadi seingat saya, oh iya, ini kali ini sudah V yang basisnya K ya. Iya. V dengan basisnya K, artinya V-nya memang ruang vektor berhingga kan? Iya. Ya. Pertanyaan saya sedikit saja, Mbak. Saudara, mungkinkan nggak kita punya ruang vektor tak hingga, tetapi atas lapangan hingga? Meskipun nanti yang saudara gunakan untuk di kripto kan pasti ruang vektor yang berhingga ya? Iya, Bu. Sepertinya tidak mungkin. Sepertinya nggak mungkin ya? Iya. Ya, nanti dipelajari lagi. Ya, itu kan sebuah tantangan. Hanya memang makanya tadi yang saya sampaikan untuk flowchart yang disampaikan oleh Mbak Sari tadi ya lebih bagus kalau yang memang lebih applicable-nya di sini gitu ya. Jadi bukan grup yang umum gitu ya. Kemudian ruang vektornya maupun lapangannya juga lapangan yang berhingga gitu ya. Ruang vektornya juga ruang vektor berhingga gitu. Ya, saya kira itu saja. Saya nggak tahu bayangan saya apakah V-nya kalau tadi pakai apa tadi ya, Fn gitu ya, Fn Z2 misalkan gitu ya, F4 Z2 gitu ya, itu kan vektor yang berhingga. Saya nggak tahu apakah kemudian bisa digeneralisasi kalau misalkan orang matematik kan sukanya mengeneralisasi ya, kalau orang teori kan begitu. Ya, saya kira cukup itu Mas Zaki, tadi jam 8 pas saya setengah jam. Monggo. Saya kembalikan kepada ketua sidang. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya stop dulu. Oke. Oke, terima kasih Bu Hurul atas banyak masukannya. Sudah dicatat tadi ya Mbak Sari ya? Iya, Mbak. Ya, tadi ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan. Ini kok. Oh, oke. Oh ya, stop. Ya, ketutupan. Ya. Oke, selanjutnya kepada Mas Arief, Pak Arief Munandar. Sepertinya nih pertama kali nguji nih. Iya, pengalaman pertama Pak. Ya, silakan Pak. Satu kemudian. Pak Zaki atas waktunya deh. Dan yang pertama saya sampaikan untuk Mbak Purnama Sari tentu saja selamat sudah menyelesaikan skripsi ya. Berarti kan tinggal ya insya Allah lulus lah ya, insya Allah lulus. Amin. Ya, yang penting dan semoga segera sehat ya, segera kembali sehat. Apunten ini kalau sedikit terganggu kebetulan di rumah ada tukang, jadi janjiannya itu jam 10 kok jam 8 tadi udah datang gitu. Dan udah jam 10 atau setengah 11 tadi. Kemarin janjiannya itu jasik datangnya itu. Ya, penting nanti kalau sedikit terganggu suaranya sama anak tetangga sebelah itu awalnya nyantri di tempatnya Pak Taufik itu loh Bu. Di tempatnya Pak Taufik, Gus Taufik lah biasanya dipanggilnya. Yang bagian itu? DM. Sekarang pindah itu Bu, yang dulu di Saintek. Taufik Pak siapa? Taufik Burhanuddin Aziz itu. Oh, Mas Taufik. Kan dia punya sekolah. Punya pondok, betul ya. Punya sekolah dan pondok. Oh, nah, Mas Arief itu daerah sana tuh? Ya, saya daerah sana, Bu. Dekat-dekat situ lah. Terus dia tuh sekolah di situ, nyantri di sana. Nah, ini pulang dari tadi pagi nyanyi-nyanyi terus pakai mic. Nggak apa-apa. Jadi kalau terganggu mohon maaf itu. Ya, nggak apa-apa. Ya itu. Terus ada beberapa Mbak mungkin yang perlu saya konfirmasi ya. Ini saya juga kan awam ya tentang kriptografi. Jadi kemarin waktu jadi pembimbing juga hanya ngoreksi bagian-bagian yang teknis-teknis saja ya. Jadi kira-kira yang dasar-dasar yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, yang pertama yang mungkin perlu saya tanyakan Mbak, ini kan kalau di halaman 3 ya Mbak, kalau dibuka mungkin nanti sekalian share screen aja ya. Sambil ditampilkan Mbak Sari skripsinya. Atau Mbak skripsinya Mbak Sari atau saya aja Pak, nggak apa-apa. Oh, iya. Monggo.
Atau saya aja? Sebentar. Tapi ini tuh di mana ya? Oh ya, di sini. Sebentar. Dan coretannya kelihatan. Ada di sini Wis, kayaknya salah. coret. Ini ya. Nah, di halaman 3 kalau nggak salah ya Mbak, ini sebenarnya poinnya kan kalau nggak salah di sini ya. Jadi kan Robert J. McAleese ini menyarankan sebenarnya di kode GOPA ya. Jadi kode GOPA untuk membangun kunci publik McAleese karena menghasilkan kunci berukuran besar, tapi akhirnya jadi tidak efisien gitu ya Mbak. Jadi tapi kan karena besarnya ini kemudian dia itu efektif untuk melawan komputer kuantum gitu ya. Karena tadi kan asal mulanya ceritanya kalau nggak salah di awal itu ceritanya sistem kriptografi yang sekarang jalan itu yang biasa dipakai itu ada kemungkinan nanti akan apa ya bisa dibobol oleh komputer kuantum gitu ya. Ya kan ya. Nah, Iya. terus apa namanya? Makanya kemudian ada ini ya, apa namanya? Sistem kriptografi McAleese ini ya yang kemudian disarankan siapa tahu nanti bisa jadi penggantinya yang sekarang gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan saya gini Mbak, kalau dibandingkan antara si GOPA ya, kode GOPA sama si siapa tadi yang Mbak pakai itu Red Muller ya, Red Muller sama GOPA itu kira-kira gedean mana Mbak? Pernah nyoba lihat nggak? Bandingin nggak? Belum, Pak. Belum pernah ya. Jadi kalau misalnya keuntungannya juga nggak tahu ya berarti ya. Oh, Maksudnya kan Mbak pakainya itu apa namanya Red Muller tuh. Iya. Dia untungnya apa dibandingkan sama GOPA? Di proses algoritma decodingnya, Pak. Dia lebih efisien, kemudian memiliki kemampuan mengoreksi errornya juga lebih besar. Oh ya. Tapi kalau dari segi ukuran gede atau tidaknya? Belum lihat, Pak. Belum. Jadi kalau misalnya ditanya sistem kriptografi McAleese itu yang pakai Red Muller itu nanti efektif nggak kalau misalnya ngelawan serangan komputer kuantum? Saya kira efektif dengan ukuran kan Red Muller kan 1 R, R-nya besar, semakin besar saya kira semakin aman. Jadi tinggal gedein R-nya gitu ya berarti ya? Iya, Pak. Oh ya. Oke, itu Mbak yang pertama sih nggak banyak-banyak kok Mbak. Ini cuman teknis-teknis saja ya Mbak yang di sini banyak coretan saya itu tentang teknis-teknis saja. Tapi kalau yang di pendahuluan saya kira udah naik dari saya sudah lumayan lah ya. Sudah lumayan bagus, sudah bagus. Ini kayak gini nih ini nanti Mbak coba cek ya. Ini kurang enak aja sih. Bilangan A bulat A yang mana A-nya kan mestinya karena ini sudah beda kalimat ya mungkin bisa ditambahin bilangan bulat A tersebut yang disebutkan di atas. Atau kayak gini nih, ini kan kalimat gini nggak enak ya Mbak. Coba dibaca, diberikan bilangan bulat 5 dan 12 sedemikian sehingga 12 tidak sama dengan 5K, baru disusul untuk setiap bilangan bulat K. Nah, itu kalau dibaca nggak enak gitu ya Mbak. Enak ini sedemikian sehingga Mbak coret ganti karena lebih enak ya. Sudah pasti berbeda atau Mbak? Iya. 5 dan 12 ya. karena 12 tidak sama dengan 5K untuk setiap bilangan bulat K. Nah, itu kan rasanya beda gitu ya, rasanya beda. Kalau pakai sedemikian sehingga tuh atau kalau mau pakai sedemikian sehingga, Mbak tulisnya ini bilangan untuk setiap bilangan bulat K. Ya, sedemikian sehingga untuk setiap bilangan bulat K berlaku ini. Nah, itu enak. Ya. Paham ya, Mbak? Jadi Ya, beda lah, spill-nya itu beda rasanya. Ya, Kalau betul. di kan apa namanya kalau di logika matematika dan hitungan kita sering sekali belajar ya di sana bahwa untuk setiap terdapat atau untuk setiap ada suatu kalimat di belakangnya dengan ada kalimatnya dulu terus baru untuk setiap itu beda filenya. Beda. Ya, untuk feel-nya setiap apa namanya kambing berkaki 4. Tapi yang berkaki 4 belum tentu si kambing gitu kan ya. Logikanya gitulah ya. Nah, itu di apa namanya dilihat-lihat lagi. Kayak gini juga ini nggak perlu ya. Nanti Mbak bisa dibaca-baca lagi ya yang coretan-coretan saya ini. Oke, terus yang ini Mbak, ini juga hanya nambah-nambahin aja ya. Jadi ini nggak enak ya, nggak enak menurut saya.
Ini kemarin kayaknya udah pernah coret-coret nggak? Kayaknya nanti dicek lagi coret-coretan saya yang awal juga. Yang ini Mbak, nah ini nggak sama ya. Plus yang ini yang Mbak maksud di sini operasi penjumlahan yang merupakan bilangan modulo 7 sama yang ini tuh nggak sama. Sama nggak Mbak? Ini kayaknya. Sama nggak? Plusnya ini sama plusnya ini. Oh, iya. Beda kan? Ini kurang tanda dolar ini ya. Iya. Kayaknya ya nggak? Iya, Pak. Kalau di apa namanya latex itu kurang tanda dolar ini, makanya bacanya plusnya plus biasa. Iya. Nah ini juga diikutin aja di sini juga pakai dolar, utamain dolar. Nah ini Mbak tambahin di sini ya. Ini kan Mbak bicaranya adalah apa namanya subgroup ya. Jadi dia himpunannya himpunan bagian ya. Kalau himpunan yang merupakan grup selanjutnya disebut subgroup ya nggak mungkin. Itu sama. Iya. Yang maksudnya himpunan bagian lah ya. Terus sama ini Mbak. Ini kemarin sudah pernah tak coret-coret ya. Mungkin luput dari Mbak apa namanya? Nama Sari ini. Tentang subgroup ya. Tentang subgroup. Ini coba benar nggak sih? Di apa namanya bukunya bilang gini Masa, himpunan bagian tak kosong dari G yang berlaku operasi grup yang sama itu disebut subgroup, operasi grup yang sama. Coba kalau dibayangin, kalau operasinya sama apakah selalu jadi subgroup? Misalnya gini deh, bilangan apa ya, bilangan asli lah. Kalau bilangan bulat itu grup ya Mbak, terhadap penjumlahan, grup nggak tuh? Bilangan bulat grup nggak tuh? Iya, Pak. Terhadap penjumlahan. Iya ya. Kalau subhimpunannya saya ngambil bilangan asli misalnya. Bilangan asli atau bilangan yang ada nolnya itu apa ya? Tambah nol berarti bilangan apa sih? Bilangan bulat, bilangan asli, satunya bilangan cacah. Sampai lupa. Bilangan cacah itu subgrupnya bilangan bulat nggak, Mbak? Iya, Pak. Ya enggak? Iya. Ya apa enggak? Iya. Yakin? Inverse-nya 2 berapa? Kalau dia subgroup. Inverse-nya 2 0. So inverse-nya 2 0. Elemen identitasnya siapa? Kalau di bilangan apa namanya? Bilangan cacah tadi. Kalau terhadap penjumlahan. Identitasnya siapa? Identitasnya 0. Ya. Terus inverse-nya 2 berapa? Setengah. Hah? Setengah. Kita bicara di mana? Kita bicara di mana? Sarapan dulu. Jumlahan. Min 2. Boleh minum dulu loh, boleh minum dulu. Kita bicara tadi ya, Mbak, kita ulang ya. Kalau kita bicara di bilangan bulat, kita sudah tahu bilangan bulat itu adalah grup ya. Nah, saya ngambil himpunan bagiannya. Himpunan bagiannya adalah bilangan cacah yang ada nolnya supaya kita punya identitas. Ya, nolnya kan jadi identitas. Gitu. Nah, saya tanya inverse-nya 2 itu berapa kalau memang dibilang itu subgroup. Tadi kan Mbak bilang subgroup itu. Iya. Min 2 berarti. Nggak ada nggak tuh di bilangan cacah? Itu bilangan cacah enggak? Bilangan cacah bukan tuh? Bukan. Bilangan cacah dari berapa tuh Mbak? Kok kayak lali gitu bilangan cacah. Dari 0. Dari 0 ke arah positif ya, dari 0 ke arah positif. Nah, jadi subgroup bukan itu? Bukan. Bukan. Nah, berarti kalimat ini benar nggak nih? Kan kalau berlaku operasi grup yang sama, operasi yang sama misalnya, Mbak tadi kita ngambil di bilangan bulat. Bilangan bulat kan ada apa namanya operasinya plus tadi ya, kita pakainya plus. Operasi penjumlahan di bilangan bulat itu juga berlaku di bilangan cacah, ya nggak sih? Operasinya. Iya. Operasinya berlaku kan? Ya, berarti kalau menggunakan definisi ini, karena berlaku operasi grup yang sama, kan tadi katanya setiap subhimpunan atau himpunan bagian yang berlaku operasi grup yang sama, itu kita sebut subgroup. Nah, berarti kalau gitu jadinya si siapa tadi? Si bilangan cacah jadi subgroup dong. Ya enggak kalau pakai definisi ini? Iya. Ya, berarti ini ada yang keliru ya enggak, Mbak? Yang benar apa ini, Mbak? Yang benar kira-kira apa, Mbak? Ini sudah pernah tak coret, Mbak ini. Sailing saya. Seingat saya. Apa kira-kira benernya gimana harusnya?
Saya yakin di Funston juga mungkin nggak gitu ya bilangnya. Kayak, Iya. masa begitu di buku. Mungkin Mbak keliru menafsirkannya. Mungkin. Kira-kira benernya gimana, Mbak? Sebenarnya atasnya itu udah bener nggak? Kayaknya Mbak Sari dulu ngambil grup atau logika ya yang sama Bu Hurul ya? Logika, Bu. Yang logika ya? Oke. Apa, Mbak? Mbak kira-kira benernya gimana? Nah, menurut Mbak. Gimana, Dari Mbak grup Sari? itu. Coba, Subgrup itu. Nah, ini coba ngomong aja sekarang. dosennya Pak Zaki sih. Subgroup itu apa aja gitu aja lah sekarang. Kau usah lihat di buku. Atau subgrup itu apa gitu lah. Himpunan. Simpel aja pertanyaannya. Yo, coba. Himpunan. Sub yang jelas sub himpunan ya atau sub himpunan. Himpunan bagian. Ayo, Mbak. Gimana definisinya subgrup? Berarti himpunan bagian tak kosong yang semua operasinya Semua operasinya kan cuma satu. Operasinya satu aja, penjumlahan aja atau ya enggak berarti penjumlahan atau operasi kan kalau grup ya. yang operasinya juga berlaku di grupnya. Tuh, kalau operasinya, iya tadi kan kita udah bahas itu, Mbak. Ini Mbaknya kalimatnya yang ini, yang berlaku operasi grup yang sama ini kan kita udah sepakat ini keliru ya definisi ini. Kan. Waktu bimbingan pernah Perlu kita bahas loh diperbaiki ini. ya. Oh, ini pas bimbingan, pas apa namanya ujian proposal kayaknya pernah kita bahas juga ya, Pak? Pernah. Ya, makanya udah tak suruh perbaikin loh itu. Kok masih muncul lagi. Tapi dulu itu munculnya tidak di sini, Pak. Munculnya di pendahuluan. Pendahuluannya udah diganti banyak sama Mbak Purnama Sari, udah bagus sekarang menurut saya. Secara alur ya. Dulu kan ini disampaikan juga di apa namanya pendahuluan. Nah, tapi di dalamnya nggak diperbaiki. Belum diperbaiki. Pripun, Mbak? Ya. Ini sederhana loh. Iya, subgroup loh. Karena nanti kan Mbak perlu kita bicara tentang kode itu kan semuanya subruang kan. Subruang kan basicnya dari subgroup gitu kan. Ya, subgroup tambahin dikit lah. Ini mirip seperti definisi superuang sebenarnya. Ya iya sama. Kalau superuang apa? Tinggal subruangnya juga bermasalah soalnya Bu. Jadi, ya sekarang superuang dulu ini aja. juga subruangnya juga ya coba saya turunkan ya. Mana toh? Subruangnya di mana ya? Di halaman 22. Nah, tak pindah sebentar ya, Mbak. 22. 17. Nah, 21, 22. Nah, ini. Ya. Nah, nih. Himpunan tak kosong dari suatu rank vektor atas lapangan hingga yang memiliki operasi penjumlahan dan perkalian vektor yang sama dengan ruang vektor disebut dengan ruang bagian dari ruang vektor tersebut. Nah, kalimat ini benar kok enggak ini, Mbak? Ini sama dengan kalimat Mbak yang di definisi tadi. Ini kan operasinya sama, disebut sebagai subruang ya. Begitu enggak? Kalau saya memahami kalimat ini. Iya, Pak. Iya kan? Ini kan operasinya yang penting sama kan? Dia subruang atau subhimpunan yang punya operasi sama kita sebut sebagai subruang. Nah, sebenarnya jawabannya di bawahnya juga sudah ada loh. Ini definisi yang ini benar. Atasnya salah. Ini definisi yang ini benar, tapi atasnya ini keliru ya. Gimana, Mbak? Benernya? Ya ini sebenarnya ada benar ya. Tinggal benarkan Berarti yang subgrup tadi apa? Subgrup. Berarti subgrup itu apa? Kalau ini kan subruangnya ini udah benar, Mbak. Baca yang ini, Mbak. Jadi yang ini keliru. Nanti dibenarkan sesuai dengan definisi ya. Apa nih? Yang benar adalah himpunan S adalah ruang bagian atau subruang dari V jika S merupakan ruang vektor ya. Ruang vektor juga yang operasi penjumlahan dan perkalian salahnya sama dengan si V gitu kan ya. Jadi kata kuncinya dia harus ya subruang harus jadi ruang vektor dulu ya kan. Oh iya. Kalau cuman operasinya yang sama ya enggak jadi. Kayak gambarannya ya kayak tadi lah apa namanya pas di grup lah. Jadi kalau yang tadi harusnya ditambahin apa, Mbak berarti? Subruangnya itu juga grup. Yang gimana kalimatnya jadinya? Subgrup tadi apa berarti? Mana tadi ya? Ini dah proses.
Nah, ini berarti kalimat yang pas gimana, Mbak? Jadi subruang H dari grup G adalah himpunan bagian tak kosong Kok dari subruang? subgrup. Grupnya ini aja, Mbak. Kalau subruang tadi definisinya udah benar. Cuman Subgrup yang gimana atasnya ya definisinya? yang salah. Jadi subgrup H dari grup G adalah grup Hmm. Coba dibuka catatannya. Catatannya di pondok ya, itu ya. Dibawa pulang ya. Catatan kuliahnya. Tapi itu kan anu sekali toh Mbak, sudah general sekali. Iya. Basic sekali loh. Nih, itu tuh apa namanya kuliah apa? Mau subgrup, SA ya, Pak? Subring nanti definisinya juga subring, begitu. Sapring semua gitu. subruang, Nanti iya. sapring, sub Tak modul juga ambil dari modul Itu kata. modul ya. submodul semuanya. Pokoknya Mbak Sari yang nggak ngambil sub modul itu kok dulu. begitu semua. Nggak Oh, nggak ngambil ambil ya? modul kan? Nggak. Oh, Mbak Asna ya. 2017 itu siapa dulu ya? Lupa saya. Aduh. Hasna. tanganku Gimana, Mbak? Oh, sakit. Jadinya subgrup itu himpunan bagian tak kosong dari G yang merupakan grup yang memiliki operasi Kok ya memiliki? yang sama. dengan operasi yang sama gitu ya. Nah, terhadap operasi yang sama gitu loh, Pak. Itu Ya. aja kok, Ref. Sebenarnya atasnya ini udah bener loh, Pak, kalimatnya itu. Jadi kalau Iya. sama yang sapruang tadi itu kebalik. Kalau atas yang tadi sapruang tuh atasnya ini salah, definisinya benar. Kalau yang ini atasnya ini tinggal nambahin himpunan bagian ya. Himpunan bagian yang merupakan grup ya, himpunan bagian yang merupakan grup. Nah, itu Iya. pasti subgrup gitu loh. Selesai sebenarnya gitu. Terus itu benar ya Operasinya katanya? pasti jalannya sama ya, gimana mau beda gitu kan. Oh dia kan ya lebih lengkapnya memang atas operasi yang sama ya kita sebutnya Ya, ya. atas operasi yang sama. Tuh, tapi secara umum kita bilang himpunan bagian yang jadi grup ya itu subgrup. Hanya itu Mas, kalau kita hanya mengatakan himpunan bagian yang merupakan grup gitu, kadang mereka memandang antara Z2 dan Z3 nanti subgrup. Iya. Karena elemennya 01, Ya. kemudian 012 gitu. Jadi mengasumsikannya, padahal itu kan operasinya beda. Beda. Ya bukan subset gitu. Iya, Ya. bahkan 0 Ya. 0-nya aja 01-nya aja beda ya. Beda, 0 dan 1-nya kan beda. 01-nya. Iya, Betul. nah Betul. itu Ya ya. memang sebaiknya seperti itu ya ini Lengkap tinggal ya. nambahin itu tadi ya Ya, dilengkapin aja. betul. Apa namanya? Jadi Harus lengkap, maksud saya memang harus lengkap. himpunan bagian yang merupakan apa namanya tadi? Grup Grup terhadap dengan operasi yang sama. terhadap operasi yang sama ya jadinya subgrup. Ya ini sekali Ya. lagi ya Mbak diperbaikin ya. Termasuk tentu saja yang tadi ya. Yang apa namanya? Subruang. Di subruang ya. Karena Mbak itu kan bicaranya mau kemana-mana asalnya dari subruang gitu. Asalnya dari subruang lagi, balik lagi ke sini ya. Ini ada coretan apa? Oh ya ini Mbak kalau mau definisikan kayak gini K-nya diatur di atas aja ya. Ini kan K-nya nggak Mbak definisikan tuh K-nya siapa gitu ya. Iya. Iya. Nah, ini yang tadi ya Mbak yang perlu Mbak perbaiki ya. Ini atasnya ya menjadi ruang vektor ya. Jadi tambahin menjadi ruang vektor atas operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang sama ya. Oke, saya kira itu. Terus yang terakhir Mbak yang kayak gini nih coretan saya nanti Mbak perhatikan nih. Tuh teknis-teknis saja kayak gini ini kan di sini N, di sini R ya. Ini kan nggak matching ya. Apalagi ya. Nah, kayak gini nih, Mbak harus tahu ya, bagaimana itu digabung, mana yang dipisah. Buka lagi ide-nya ya. Gitu. Terus yang terakhir yang rada ini. Oh ya, Mbak, yang di bagian bab ketiga kalau nggak salah ya, yang di bagiannya kode Reed-Muller-nya. Mana tadi ya? Kita cek, Mbak. Nah, ini.
Saya mau tanya ini, Mbak. Iya, Pak. Setiap Mbak ambil apa ya? Himpunan bagian itu bisa jadi pembangun nggak, Mbak? Atau bisa jadi pembangun dari suatu saperuang nggak ya? Jadi misalnya ini kan saya ngambilnya ngasal nih, saya ngambilnya ngasal. Nggak ini bukan BI-nya, PR-nya bukan ini misalnya. Misalnya 1112 nggak ada 2 ya. 111000 misalnya. Terus ini sama gitu. Kira-kira kalau saya ngasal bisa jadi saperuang nggak, Mbak? Ngasal gitu. Saya ngambilnya ngasal. Asalkan di apa namanya? Asalkan dia bagian dari kalau ini berarti Z2 pangkat 7 lah ya. Z2 pangkat 7 atau Mbak biasanya pakai apa itu? F7 Z2 ya, F7 Z2. Tujuhnya di bawah. V7. Oh, V7 ya, V7. Saya kadang ngewalik Pak, V sama F itu. Balik. Kadang sampai saya urutkan A, B, C, D, E, F, O, F itu baru B. Betul. Balik terus. Gimana Mbak? Kira-kira kalau saya ngasal ngambilnya selalu jadi saperuang nggak? Ini jadi pembangun nggak? Yang G-nya dia. Jadi generator. Jadi generator nggak gitu? Kan generator tuh berarti nanti dia pasti jadi saperuang kan ya? Ya nggak? Namanya generator kan berarti dia kalau di-spine jadi saperuang tuh. Karena kan dia harus jadi kode. Supaya jadi kode biner kan berarti dia harus saperuang kan ya? Ya nggak? Iya. Benar nggak? Kalimat saya benar nggak ini? Karena kan konfirmasi ya. Dan setahu saya kan kode biner itu selalu saperuang. Nah berarti kan si G ini dia yang menjadi matrik generator itu kan harus menjadi saperuang nanti kalau dijabarkan atau kalau di-expand gitu ya. Nah, pertanyaan saya, kalau saya ngambilnya matriknya si parity check ini ngawur gitu ya. Itu bisa jadi apa namanya? Saperuang nggak nanti? Kalau ngawur gitu. Kalau ngawur. Kira-kira. Ya, kenyataan menarik ini. Ya. Dari kemarin itu kepikiran itu. Kalau saya ngawur bisa nggak ya gitu ya sih hanya itu. Gitu. Terus kan kemudian jadi kepikiran, kenapa sih harus ada satu gitu ya? Nah, kalau ini mungkin pernyataan lebih bingung lagi ya kalau saya juga bingung. Atau Mbak mungkin malah tahu ini, kenapa harus ada satu di atasnya ini? Ini kan, ya ini notasi satu per ini maksudnya mana ya Mbak? Gabung ya? Jadi kayak di aljabar linear gitu ya? Ya nggak sih? Yang kayak di aljabar linear itu kalau di bukunya apa? Siapa itu? Bukunya Howard Thornton itu kan ada kayak gini ya. Misalnya. Benar nggak sih di bawahnya? Oh iya, benar ya. Jadi ini maksudnya gabung sama bawahnya si H ini. Oh, iya. Gitu ya. Nah, ini tadi Mbak, pertanyaannya sih simpel gitu ya. Apakah kalau saya ngawur jadi saperuang enggak? Kalau iya kan berarti nanti bikin parity check-nya bisa ngawur aja tuh. Apa yang menjaminnya? Identitasnya selalu ada enggak gitu aja kan? Berarti pertanyaannya. Kan kalau identitasnya ada kemungkinan terbentuknya besar. Kira-kira Mbak, kira-kira. Jadi parity check itu apa sih Mbak? Parity check itu matrik generator untuk siapa? Ya, matrik generator untuk kode dual. Kode dual. Kalau begitu kan sudah pasti ini ya berarti saperuang ya. Berarti nanti bisa jadi saperuang gitu ya kalau gitu di parity check-nya. Tapi kalau misalnya saya pengen ngasal aja boleh nggak Mbak? Ini pertanyaan terakhir ya. Udah, ini aja. Ngasal tok gitu. Udahlah saya bikin parity check-nya gini aja 1000000 misalnya terus 01000 gitu. 0011110 misalnya gitu. Ngasal. Kalau dia memenuhi definisi matriks parity check untuk kode Hamming, kayaknya bisa. Tapi nanti kan untuk algoritma Reed Muller-nya kan dia dibentuk BR kan, Pak. BR ini dia harus sesuai urutan proper ordering itu, urutan layak yang ada di bawah. Oh enggak no. Betul-betul enggak harus urutan. Yang BR
Ini BR kan, BR Mbak? itu yang ini kan, ini BR kan, ini Mbak Iya. tambahin 0 di sampingnya jadi BR kan? Bener nggak saya bacanya tuh? Kalau nggak salah tuh. Ini kan di sini juga saya rancu ya. Ini Ya. kalimat-kalimat ini mungkin nanti dibenerin ya Mbak. Kayak gini Urut. didefinisikan BR sama dengan ini. Ya langsung tiba-tiba diberikan. Nggak nyambung gitu. Ya nggak sih? Maksudnya mungkin ini Heeh. dengan gitu ya, dengan apa? Dengan si HR-nya itu siapa gitu kan? Ini dijelaskan dari satu kalimat yang utuh gitu. Kalau tiba-tiba diberikan ini terus titik gitu kan, terus nggak nyambung habis itu. Ya nanti diperbaiki nih coretan saya ya. Nanti. Kayak ini juga ini dari siapa sih 2 pangkat R-1 ini disambung-sambungin aja. Ya, Tapi ini tadi pertanyaannya. itu Ya jadi PR ya, berarti. ya. Kira-kira ya. Tapi kalau identitasnya selalu ada ya. Identitasnya si ini tuh apa tuh Mbak? Identitasnya si kalau ini berarti apa? V atau A B C D E. V berarti ya benar. V7 Z2. Identitasnya apa? Identitasnya apa? Oh, yang kanan, paling kanan tuh ya, Yang ini Mbak. Yang ini Pak. identitas, maksudnya. Ini nanti identitasnya kan ini satuan tuh Pak. Pasti kan ada identitasnya dong. Oh, identitas. Akhirnya matik identitas. Bukan, Pak. Identitasnya si ruang vektor ini kan ini satuan tuh Mbak. Soalnya yang paling kanan itu kan matik identitas. Oh ya, yang ini tuh Pak. Iya. Ini ya. Oh iya. Tadi nyangkutnya ke situ. Oh. Enggak, maksud saya identitas ini kan nanti bakal jadi subruang tuh karena generator kan. Identitasnya si subruangnya apa, Mbak? Apa identitasnya? Ayo. Identitas subruangnya. Elemen identitas dari Elemen identitas dari subruangnya. suatu subruang loh. Pada operasi penjumlahan vektor. Apa, Mbak? Ayo. Ini loh. Kan kita punya tuh tadi V7 ya, Z2. Ini tuh secara himpunan kan gini ya. Kalau kita tulis 0, ya 01 ya, atau A1, A2 sampai A7 ya berarti tadi? Ya. Ini kan berarti dengan AI elemen Z2 gitu ya. Nah, gini ya, Mbak? Nah, tuh. Nah, ini tuh identitasnya siapa gitu. Kan kalau identitasnya aja nggak ada, gitu kan, otomatis dia nggak bisa jadi subruang kan, Mbak? Nggak bisa. Modalnya kan pasti harus ada identitasnya dulu. Nah, dari sini itu kan arahnya kan ke jawaban pertanyaan saya tadi ya. Dari sini itu kira-kira bisa nggak kita bentuk identitasnya dia? Nah, pertanyaannya identitasnya dulu siapa? Identitasnya. Identitasnya C-nya itu ya. Subruangnya itu kan. Jadi subruangnya ini. Tapi kan bentuknya sama Pak harusnya. Nah, Mbak, gini aja, Mbak. Subruangnya dia kan sama dengan subruangnya. C sama G itu apa hubungannya? G sama G. C. Mas Arif, tolong dibesarkan sedikit. Oh, iya, Pak. Kode linear C dengan matik generator G itu apa hubungannya? Oh, C itu dah. C sama dengan jelek apa? Ya, Bu? Apa? Tulisannya jelek. Oh lah, podo. Apa Mbak? Maaf Pak. Lu HP Mas Arif sian karo aku. Bagus Mas Arif tulisannya. Tulisannya bagus Mas Arif. Tapi kalau ngetik sama-sama bagus semua kita. Apalagi di latek ya Pak, tulisannya sama. Gimana Mbak pertama Mas Arif? C itu sama dengan M kali G. Himpunan. Himpunan dari perkalian M kali G, di mana M-nya itu anggota dari ruang vektor. Nah sekarang elemen identitasnya C apa?
Operasinya penjumlahan vektor. Identitasnya apa? Vektor 0. Nah, vektor 0. Vektor 0 itu berarti bentuknya kayak gini ya, Pak. Vektor 0 berarti apa kali G kan gitu toh. Nah, pertanyaan saya ini coba. Kalau ini kan ini berarti bisa nggak dia dibentuk jadi ini gitu lah. Caranya gimana supaya yang ini jadi ini? Operasinya apa? Kira-kira. Ini nggak bisa nggak jadi ini? Dioperasikan dengan apa supaya jadi ini? Supaya jadi identitas. Kan kalau mau menuju ke sana kan berarti harus ada tuh yang bisa membentuk jadi identitas kan ya? Ya nggak sih? Kan di sini belum ada tuh identitasnya. Ada nggak 000 kan nggak ada tuh. Mau nggak mau kan berarti kita harus punya identitas gitu kan ya. Kalau mau jadi sapruan. Berarti harus Nama. ada Gampang elemen. toh. Tadi kan sudah ketemu jawabannya kan M kali G. Iya. Nah, di sini kan G-nya kan BR gitu maksudnya, Arif itu. M-nya apa? Gitu aja lah, tak kasih clue loh. M-nya 0. Hmm? 0. Nah, ya 0 toh. 0. Ya. Ya nanti coba direnungkan ya Mbak, kira-kira bisa enggak gitu lah. Oh, ragu-ragu jawabannya. Iya. Bisa enggak gitu ya, bisa enggak ini itu jadi sembarang gitu ya, saya ngambil sembarang matrik ya parity check ya, enggak, bukan parity check ya kalau sembarang ya. Ya Pak Yaki ya, parity check tertentu ya Pak ya. Tentu. Harus gini ya, harus gini ya. Enggak harus. Enggak harus. Nggak Atau ya enggak tahu lah saya. Enggak harus. belum pernah kayaknya belajar sama istrinya Pak Zaki tapi sudah lupa ya. Itu ini 2B aja masih tetap matrik parity check ini. Ya, tapi misalnya saya ngawur tadi ya, pertanyaan saya Mbak, ini bisa enggak kalau ngawur gitu ya? Bisa enggak kalau Juga asal? sembarang tadi ya, asal. Sembarang gitu ya, Bu. Jadi Random. kalau bisa ngasal kan enak gitu ya, jadi kita nggak perlu mikir gitu ya. Jadi kalau ini ngasal bisa nggak jadi dia membentuk si H3 atau dia bisa jadi parity check-nya atau minimal dia ini bisa menjadi sapruang lah ya. Sapruang dari karena kan dia ini harus jadi sapruang atau jadi matrik generator. Mbak, saya kira itu aja sih, yang lainnya mungkin coret-coretan nanti Mbak cek sendiri ya, coret-coretan teknis-teknisnya. Iya. Saya kira sampun nanti bisa sambil dijawab pas revisi lah ya Mbak, kalau apa namanya belum ketemu sekarang mungkin. Gitu Pak Zaki, mungkin saya sudah berlebih banyak ya waktunya. Nggak sadar. Enggak, ya biasa. Setengah jam biasa lah Mas. Pas ini ya. 30 menit, 40 menit itu biasa. Amatir iya. Bu, amatir jadi penguji. Ora, jenenge ngono kuwi ya kabeh berproses dari situ, Mas. Oke. Terima kasih Mas Arif atas masukan dan revisinya tadi. Oke, untuk selanjutnya Mbak Sari, kami persilakan untuk Mbak Sari sudah tanda tangan yang dianu Mas Zaki. Oh sudah ya. Saya belum tanda tangan soalnya. Ya, ini nanti saya kirimkan yang ke grup ya Bu ya. Ya, nanti sudah aja. ditandatangani Mbak Sari ya. Ya, okay. Yang penting sudah ditandatangani mahasiswa. Oke, Mbak Sari, kami persilakan untuk